Sebelumnya belum pernah ada yang memakai ya. Oh, Mas Opik. Ada yang basicnya perawat atau ini yang ikut ini? Perawat. Ibu yang basicnya perawat, coba cara menggunakannya ini. Jangan lupa pakai ini, pakai handscoon. Bukan apa, kecil banget. Pak, izin saya video kan Pak ya? Ya? Izin video kan Pak ya? Boleh. Ya, nanti kau bagi saja seluruh Indonesia. Ya. Pakai handscoon, jangan lupa. Jadi nanti ketika kita datang ke sekolah, yang pertama tentunya lapor ke kepala sekolahnya dulu, ke ruang guru gitu kan. Terus kita minta daftar hadir kelas 1, kelas 2 yang akan kita ambil. Kita lihat di SSB-nya apakah dia menggunakan list A atau list B atau tes semua anaknya. Baru kalau kita menggunakan yang tes semua anaknya, berarti didata semua, ditulis di form ini. Yang tidak masuk jangan ditulis ini. Jadi dari yang masuk saja ini, yang ada, yang hadir. Tetapi kalau yang list A, list B, kita pilih dulu di absensi itu mana-mana yang masuk ke list, mana-mana masuk yang ke diambil sampelnya. Kan kalau list A, list B tidak semua anak diambil sampelnya. Ya, nanti yang sudah terpilih baru dimasukin ke sini. Nah, di dalam satu tim survei itu ada beberapa komposisi. Ada supervisor, ada pengolah, pengambil data darah, sama pembaca. Nah, teman-teman bisa jadi ini. Jadi yang menulis di sini. Nanti ada yang mengambil darahnya, ada yang membaca, mengolah gitu ya. Nah, cara pemakaiannya gimana? Yang pertama adalah si anak tersebut jarinya dibersihkan dulu. Jari tangan kanan atau tangan kiri? Sebaiknya tangan kiri. Karena tangan kanan biasanya umumnya kalau di kita kan untuk bekerja. Kalau anak-anak untuk menulis. Takutnya sisa tusukannya ada meninggalkan sakit atau apa, nanti susah menulis. Nanti kita dikomplain sama orang tuanya. Jari sebelah kiri, terus kita bersihkan jarinya. Bersihkan jarinya sampai bersih, sampai kering, baru kita gunakan ini lancet. Ada yang pernah menggunakan lancet ini? Ini lancet bidi. Kalau harganya kurang lebih sekitar satu biji ini 2.000 sampai 3.000. Waktu pertama kita beli 6.000 satu biji begini. Dan ini single use, satu kali pakai. Setiap satu anak itu satu alat, tidak boleh ini. Nah, pada waktu kita gunakan ini, kita puter ini ya, cuma diputer. Nah, ini bukan dipencet. Ini bukan dipencet. Kalau dipencet keras, nggak bisa. Tapi ditekan, karena ini ada ngepernya, ya. Dan ini kedalamannya sudah terukur, artinya nggak usah ragu-ragu. Ini udah ukurannya, udah ukurannya. Tapi kalau yang biru ini sebenarnya untuk dewasa. Ini yang pink ini untuk anak-anak. Ada lagi satu warna ungu. Ungu itu untuk bayi, baby. Ada. Kita menggunakan biasanya kalau nggak pink, kalau ini biru. Tapi kalau misalnya di daerah tempatnya ibu di Papua sana, biasanya agak tebel-tebel, jadi kayak yang biru. Kalau biru itu agak dalam dan lebar, jadi darahnya keluarnya lumayan banyak. Kalau ini karena ukurannya untuk anak-anak ya sedikit gitu ya, tapi tetap bagus dibandingkan dengan lancet yang lain. Oke, nah ini fungsinya untuk menulis kode. Kodenya udah disampaikan belum ya? Jadi kode uniknya. Jadi kodenya biasanya kita tulis kode wilayahnya, misalnya kabupaten, kota ibu kota Sorong. Misalnya SRG ya, misalnya Sorong. 9171. Terus 9171 apa? Kode Sorong. Sorong ya, Sorong. Terus di sini kode nomor klasternya. Misalnya klaster
enggak, klaster kan ada 1 sampai 30 nih. Ya, katakanlah 01 nih. Nomor klaster 1. Jadi ketika saya baca, oh klaster 01, oh ini dari SD negeri ini, gitu kan. Terus nomor kelasnya. Kelasnya itu kan sasarannya ada kelas 1, kelas 2. Kita sini 1. Terus kita nomor urutnya, nomor urut siswa yang akan diambil. Mulai katakanlah kalau siswa berarti sekitar 2 atau 3 digit. Ya 2 digit lah. 01. Oke. Jadi kalau kayak gini saya bacanya, saya bisa baca, oh ini dari Kota Sorong, terus klaster 1, siswa kelas 1, nomor sampel 01. Terus yang berikutnya gimana? Tinggal berubah ini 02 sampai selesai kelas 1-nya. Kalau berubah kelas 1, oh udah selesai kelas 1 berarti tinggal 2. Jadi SRG 01 2 ini lanjut terus, misalnya 11. Dilanjut terus. Nanti kalau besoknya lagi ke klaster 2 berarti yang berubah ini klasternya SRG 02 kelas berapa, nomor urut mulai dari 1 lagi sampai selesai. Ini yang membedakan sekolahnya ya? Iya, ini Membedakan sekolahnya. Nomor klasternya ya. Ya, nomor klaster. Iya. Satu sekolah satu formulir ini. Nanti kalau udah selesai semua diisi di ini juga nanti ada direkap. Ini diketahui sama kepala desa. Kepala sekolah. Ya. Sekarang saya minta ada yang bagian pencatat dulu nih. Pencatat. Siapa yang mau jadi pencatat? Di sini. Ibu sudah duduk di situ sekalian. Pakainya pulpen yang pulpen biasa saja, kalau ini nggak bagus. Ada di sini. Ya. Ya, Ibu tulis dari lengkap dulu. Nama sekolahnya sekolah apa? SD negeri Bagus. apa gitu. Ibu duduk sebaiknya. Oh, terima kasih. Dulu ya. SD negeri Bagus. SD negeri bagus ya. SD negeri bagus. Kepala sekolahnya Pak Bagus. Nama sekolah. Nama sekolahnya siapa? Bagus SPD ya. Bagus supaya Ya. sukses. Sukses. Supervisor, katakanlah dari pusat atau BTKL, tulis Sunardi aja. Pak Sunardi namanya. Tanggal hari ini Tanggal hari ini. Ya. ID sekolah. ID sekolahnya. ID sekolah ini teman-teman biasanya nomor NPSN, nomor induk sekolah, nanti ditanya di sekolahnya. Misalnya 001, Berarti nomor ini kontak person kepala sekolah sama nomor teleponnya. nomor HP kepala sekolah Ya. ya. Berarti Ini NIS di situ. Ini list ya. ya. Induk sekolah. Ya. Kemudian ini nomor HP Capsek. Sama nama ya Capsek. Nomor HP Capsek. Ini surveyor puskesmas. Oh, PKM 1, ini PKM 2. kalau di situ ada. Ini tetap satu dua. Ya, ini ada 2 kan? Oh, dari Iya, 2. Lah, ini halaman 1 dari berapa halaman? Misalnya ini ada, nanti setelah selesai Bu, Oh, ya bisa 1 dari 2 gitu, atau 1 dari 3 gitu kan. Lah ini number lot-nya ini kita lihat yang ada di box-nya. Di box ini. Supaya bukan di sini ya. Nomor lot 235081. Dia suka beda dengan yang box sama yang di Ah, iya iya. Siap, kita mengikuti yang Lot-nya di sini, tulis. Nih, 236 2362 86V. Garing expire-nya 280124. 28 01 2024. Ini FTS. Oke.
Ini dulu diisi, jangan sampai lupa nanti. 01 lah, 01. Saya ini satu dulu dari berapa? Nanti ini Iya. yang terakhir ya. Iya. Yang pertama. Nanti jumlah. Nama siswa pertama. Kayaknya beda. Bu. Namanya. Nama. Muslim Badri. Siswa pertama. Siswa pertama. Ya. Ah, ya nih, Nomor pengambilan lot pertama yang di berarti. sini. Yang di box. Izin Pak umurnya. 18. Masa 18. 7 tahun, 7 tahun. 6 tahun, 6 tahun. Oh iya 6 tahun ini kan SD. sampel kita. Iya betul. 6 tahun sama 7 tahun sama. 10 tahun nak naik kelas. Kelas 1 ya Pak ya. Bapak Kelas kan 1. iya. Iya, kelas 1. Iya benar kelas 1 dia. Kode sampelnya tadi itu yang kode sekolah ya. Kode sampelnya sih yang SRG itu. SRG ya. Sorong maksudnya ya. Iya. Garing. Garing. Tadi 01 klasternya. Garing Sampelnya 1. kelas 1 nomor 1. Ya 01. Satu Romawi yang satu. Ya Bapak kelas 1 ya. Jadi gini, saya perlu sampaikan juga kan nomor lot dan expire antara yang di kemasan box ini sama di sini beda. Jadi yang dipakai sebenarnya adalah kemasan yang ada di box, yang di dos. Jadi setiap penggunaan ini baru kita tulis nomor lotnya yang ada di box. Tetapi tidak ada salahnya juga kita catat nomor lot yang ada di kemasan ini, tapi nomornya di sini catatnya di tersendiri. Nomor lotnya 23 ya, 235081. Terus expire-nya 22 atau di bawah juga. Tulis ED. 2202-2024 dalam kurung saset gitu aja atau kemasan biar ini. Jadi bisa lihat nanti tujuannya apa kita Ini setelah pengambilan baru ini hasilnya Pak ya. Iya. Jadi kita hanya mencatat sampai Iya. setelah 10 menit. sekarang siapa yang mau jadi pengambil nih? Pak, Bapak ini yang mau diambil. Jadi pengambil ya. Saya juga berani mengambil, Pak. Murid pertama Yang mau diambil. Habis itu saya mengambil juga kan. Ya. Gantian ya. Ya. murid pertama dulu. Gantian dengan yang mengambil saya. Ini ada juga yang harus ini ingat kemarin kan udah disampaikan ya. Kalau yang membuka ini berarti ketika akan digunakan jangan membuka ini lebih dari yang akan diperiksa ya. Sebaiknya sih buka Oh iya ya. pas orangnya mau ini, tapi biasanya agak kredit gitu ya kalau udah rame ya kita buka tapi jangan terlalu, kita sesuaikan lah dengan kondisi yang ada gitu ya. Kita buka, nanti ada bagian yang Oh enggak diulang lagi. Di sini draft 01, di sini 2. Sudah ada Pak daftar. Iya ya, begitu ya. Iya. ingat kita nggak boleh Membedakan ini. memegang di bagian yang ada di sini nih ya. Yang boleh dipegang adalah bagian sini yang aku pegang, atau kalau mau megang sebelah sininya samping ya, karena ini sensitif. Ini nanti akan membaca darah kita. Kalau sudah baru kita ini ada bagian yang menulis di sini kodenya tadi bagian nulis. Berarti ada 3 Ibu orang. bagian sini nulis ya. Nah ibu bagian pendataan gitu kan. Nah, itu sesuai ya disamakan nomor. No ya, Oke. yang SRG itu Permisi, ya adik-adik. kecil-kecil aja disesuaikan Rapi dengan dari sini deh ya. ya SRG. Boleh pena ini Pak? Boleh pen yang lain pinjam dulu. Wah, Pena. Harus dokumentasi. SRG Ini. Kirim ke grup. ini Kan SRG 1 garing 1 garing 1 Mahal ini darah. garing 01. tanggal di bawah. Udah. Iya kan? Tanggalnya pakai boleh. Tanggalnya nggak usah. Ada yang dokumentasi yang bergambar. Baru dilepas ibu. Dilepas, Tempel di tempelkan di sini. Ini agak susah ya karena saya pakai ini. Ini dilepas. Ingat, ketika kita menempelkan ini, kita lihat, kita atur
Jangan sampai ujungnya nempel ke sini. Nanti kalau ini karena ini tempat penetesan darah di sini nih. Nah, kita bisa bola seperti ini. Kalau sudah ini berarti nanti sampel udah siap diambil. Berarti baiknya yang buka ini dapat ketemu sampel ditanya. Merangkap. Jadi aku nulis sama nempel. Ya, ya. Dan nanti si anak itu ini nggak ada lengkap. Si anak itu dikasih kode juga biar nggak tertuker. Pakai stiker tangannya di sini. Bapak yang mau diambil sini 01, di sini 01, di sini. Coret aja, Pak. Tulis. Saya tulis ini. Pakai dia stikernya ada di sana. Misalnya 01 ya. Kayak gini. Kasih semacam ada ini lah. Kita buat Ya, ada nanti pakai stiker ketukar. Tujuannya apa? udah pegang umur dia pegang. Tujuannya biar antara yang di formulir sini, alat sini, orangnya sama. Jangan sampai ketuker. Kalau keliru bahaya, harusnya negatif, dia positif misalnya. Itu dia suruh minum obat, padahal dia negatif, sehat. Dia sehat tapi cacingnya. Nah, sekarang silakan yang ambil. Ini ada bagian ini di sini satu lagi sebenarnya. Bagian pengolah Dokumentasi. Video. Oh, beda. Pembaca. Oh, foto. Sudah baca kasih sebelah sana biar nanti. Gitu. Baca hasil berarti. Pakai Jam dia. Maaf ya sepanggil adik-adik berbalik dari sini yang rapi ya. Kita lihat ini udah terkalibrasi. Ini ngambil darahnya, ini udah ada batasannya yang ada garis hitamnya. Jadi sampai volume berapa ini? Kalau ini ambilnya 75. Kalau yang 60 itu yang SDJ. 75 ini tapi udah sampai sini. Kalau udah full di sini, udah dioper ke sebelahnya untuk diolah. Mas Opik tugasnya ngambil. Senior ini 2022 ini Pak. Kalau ingat kan biasanya ini ada lubang kecil. Jadi nekannya jangan di ujung sini. Ya, gini aja pakai gravitasi nanti dia turun. Ya, coba ya. Jangan dicoba langsung praktek Pak. Kalau coba itu bisa 2 kali Pak. Ya. Kasus. Saya udah bener gitu. Makanya Alurnya, petugasnya udah bener. alurnya Mas sebaik nanti disesuaikan dengan kondisi di kelasnya. Itu biasanya kan jelas. Sesuaikan Soalnya jumlah ada petugas. registrasi itu sendiri. Nanti dia antrinya di mana biasanya. Ya, tidak numpuk. Biasanya kalau ini nggak terlalu langsung dia ngambil. Bagus bismillahnya bagus juga. Pak jangan nangis ya. Dikeringin dulu masuk nanti aja. Agak ditusuk biar ini. Nanti dia begitu darah itu langsung melebar dia. Kasih mana? Berapa adik? Harus di Kasih kering. Ya. Tahu sudah dua ya. Tekan dari atas ya di sebentar ini harus Ya. dijamin entertainer ini. Bos. Waktunya nggak usah pakai timer Pak, pakai jam. Jam aja, kalau pakai timer itu karena banyak sekali nanti numpuk banget. Giringnya bagus ya. Iya, bagus yang ini kita tidak Jangan terlalu turun. Nanti dia Oke. Katakanlah ini udah selesai. Dioper ke bagian pengolah darahnya, pengolah darah di sebelahnya. Oke, katakanlah nanti saya ini kayak gini, ditetesin ke dalam sini. Netesnya pelan-pelan saja, nanti dia akan keluar, akan menyerap itu. Sambil dipencet ujungnya. Jangan sampai tumpah ke, nah itu tumpah kan? Tumpah ulang lagi. tidak. Bahaya kasus sih. Mas. Senyum Nah, senior ini. kita lihat jam yang akan dipakai. Jadi ini 15.00 ya. Berarti ini 15.00. 15.00 di sini 15.10. Oke. Kalau di awal boleh nanti dikasih tinggiin begini. Boleh tinggiin, nanti dia akan merambat. Nah, bagian pembaca harus konsentrasi nih. Jam. Begitu 15.10 udah harus dipastikan hasilnya. Ini positif atau negatif. Jamnya sudah dihitung waktu.
Sudah. Silahkan seterusnya. Dan itu apabila nggak jalan dibantu pijit dikit. Ya, Pak. Kalau nggak jalan Tapi ini jalan. Dari balik. Bolongnya ininya jangan terlalu ke bawah karena nanti bolong-bolong. Jadi biar urut aja. Lurus. Dia masuk. Tapi tidak Jadi di kalau kita terlalu gini, dia masuk nanti ada longgar, dia masuk lagi. Jadi harus nyambung. Ya. Jadi jangan gravitasi aja. Iya, gravitasi. Ini ada lubang biasanya, ada lubang kecil. Jadi jangan pegang di sini. Di ujung aja. Jika nurunin juga pelan-pelan. Nggak usah terlalu dipijit, dia turun sendiri. Makanya kalau dipijit kaget, blobor jadinya. Tumpah. Turun bos. Kelihatan gitu. Kayak siapa lagi yang mau diambil, yang ngambil? Yang lebih. saya nomor 2. Nomor 2 siapa yang mau diambil? Jenny. Satu orang. Yang diambil semua orang nanti Pak, di kanan diambil juga. 01. Dia kelas 2 ya. Jadi 2 Romawi. Iya, betul. Nanti setelah ini kan kita rolling gantian lagi setelah sampai nomor berikutnya. Pik. Nomor 4 saya ya. Ini aja Bu, bersihkan aja di rata. Ini kan untuk bersihin. Pakai tisu. Ya, nanti baru dikeringin pakai tisu. Itu udah dibuang. Berarti Pak, gantian lagi Bapak yang menulis. Enggak lah ibu ini. Kita sekalian menulis kan. Dan kemarin. Kita sudah berganti. Oh begitu. Saya harus lihat praktek. Oh jadi. Nanti mau kita ngambil ganti-gantian. Aku tulisin aja. Kalau mau yang biru boleh biru. Ini yang netesin siapa nih? Dari masa Ini. dulu. Ya. Sementara kelas satunya kalau saya nulis. 03 ya. Tulis Ibu. Pakai handscoon kan takutnya darahnya juga. Dari atas itu. Harusnya di sini. 01 juga. Iya. Kan kelas 1. Tekan aja, bukan ditekan, dorong. Ya. Kalau udah di itu tadi udah nggak bisa terpakai. Ini tidak pakai. Tadi coba Langsung aja didorong. Belum, Mbak. belum masih bisa. Dorong langsung nggak bisa terpakai. Enggak ada prinsip yang pakai itu. Ini 15 menit Pak ya. Sandis pas 15 10. Ini 15 tulisannya. Itu 15.00 itu kan waktu penetesannya Bu. Nanti pembacaannya 15.10. Iya. Ini Nggak usah dipijit. Itu kan belum. Ini sekarang 15 4 menit. Aja yang dipijit-pijit Ya, enggak tulisan di sini. Iya, darahnya itu pencet dia. Terus pijit-pijit aja ya. Ya, Pijit ini 15.00 waktu penetesan di sini. Ya, nanti kan pembacaan hasilnya 15.10 menit. Oh, tapi ini 00 ya. 10 maksudnya 15.10. Mau dibaca. Sendiri. Aduh lupa. Ngalir Pak, ini sudah sampai di sini. Belum sampai ke tempatnya Bapak. Lihat, Tadi putih Sampai dia. batas itu ya, sampai batas ini ya. Tempel lagi. Biar mengalir, tempel lagi. berdiri aja agak berdiri. Nah, Tempel gitu. lagi. Pijit dikit. Pijit dikit. Iya, yang di situ kalau enggak yang di Pijit aja dia turun sendiri. Kayak tremor ya. tempel aja. Tempel aja, Sampai tempel tak aja. keluar. Tempel tidak apa-apa. Lurus jangan sampai tak keluar. yang di tempatnya si Mbak Riri situ. Wah, ini nih.
gini Pak, itu kan hasilnya begini. Yang diharapkan dia masuk rembes. Kalau Bapak tahu Ada tekan kayak dia SDJ. nutup, jalannya susah. SDJ Jadi ini dia rembes. Dia nempel dia ya. Jadi ininya kalau dia nutup lama, akhirnya harus pakai gravitasi ditinggiin ya. Berarti kayak Jangan ditempel. kayaknya Setelah teladan ini. Ada celah dikit ya. Nempel, dia otomatis turun. Karena ada beberapa alat ini yang udah nempel. Jadi Waktunya. tadi baru Pakai jam. Waktunya tadi belum. 01 ini negatif tulisannya N. Yang di sini. Ditulis iya N. Kalau negatif tadi nggak usah diulang, nggak usah diambil lagi. Berarti di sini N. Oh gitu. Nanti kalau ada ditemukan positif, misalnya pemeriksaan pertama P, terus diulang, diambil lagi darahnya. Makanya ketika sudah diambil, anaknya nggak boleh pulang dulu, ditungguin hasilnya. itu yang susah. Itu yang repot. Kalau sudah diambil yang kedua, hasilnya apa? Misalnya dia pertama positif, yang kedua pemeriksaan keduanya positif, berarti hasil akhirnya positif. Kenapa nggak yakin sekali? Untuk memastikan bahwa itu benar-benar positif, bukan positif palsu atau negatif palsu kayak gitu. Meyakinkan. Dan sebenarnya ini sensitivitas dan spesifitasnya sudah cukup bagus, 99% gitu ya. Tapi kalau yang di sini yang positif diulang. Kalau yang invalid gimana? Diulang apa enggak? Tergantung dengan ketersediaan alat juga. Kita lihat, karena kan misalnya sampelnya masih banyak yang belum diambil, tapi nanti takutnya udah habis gitu. Nanti 2 kali Pak ya pemeriksanya Pak? Kalau Yang positif, Dua kali. yang positif diambil 2 kali. Kalau invalid, Kalau pertama positif, hasil yang kedua negatif, hasil akhirnya apa? Pertama positif, kedua negatif, hasil akhirnya Negatif. tidak sesuai. Kan pertama positif, kedua negatif, hasil akhirnya tidak sesuai TS di sini. Kalau pertamanya Negatif. positif, terus kebalik ya? Kebalik Pak. negatif, Negatif. Tadi positif. pertama negatif tidak perlu diulang kan, tetap negatif. Invalid dan positif. Invalid. Gitu. Invalid positif. Gitu. Kalau invalid kan tes keduanya menyesuaikan loh. Iya, kalau invalid tes keduanya positif. Itu maksudnya menyesuaikan kalau masih ada ini. Oh iya, ini. Rapid masih Nah, ada, kalau tidak ada tapi perlakuannya yang tidak sesuai, kalau katakanlah tadi pertama positif, yang kedua negatif, tetap diobati, dikeluarkan dari sampel. Oke, lanjut.